Simposium 4 akan dipandu oleh Dr. Ahmad Firdausani sebagai moderator. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari Dr. Ahmad Firdausani. Dr. Ahmad Firdausani lahir di tanggal 9 November 1975. Beliau mengambil konsultan of International Neurology di Indonesian Neurology Association dari tahun 2019. Kemudian beliau juga sebagai Head of Program Fellowship in International Neurology dan Stroke Dr. Sutomo AMC Hospital Surabaya. Beliau juga sebagai Head of Interventional Neurology Division, Lecture and Clinical Staff di Departemen Neurologi Universitas Airlangga, Surabaya. Beliau juga sebagai Koordinator Undergraduate Educational Neurology Program Universitas Airlangga, Surabaya. Baiklah, untuk Dr. Ahmad Firdausani, waktu dan tempat kami persilahkan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Sari. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Terdengar jelas, Dokter. Baik, saya akan mengundang Dr. Fritz untuk hadir. Apakah sudah hadir dan bisa mendengar saya dengan jelas, Dr. Fritz? Selamat pagi, Mas Firdaus. Selamat pagi. Suara saya jelas, Mas Firdaus? Ya, jelas sekali. Oke. Baik, terima kasih kepada panitia dan MC yang telah memberikan kita kesempatan untuk memberikan topik tentang neurointervention. Neurointervensi ini merupakan salah satu divisi di dalam bidang neurologi, dan saya akan membacakan yang pertama kali adalah CV dari senior saya, Dr. Fritz. Karena tadi disampaikan bahwa moderator berhalangan, maka saya nanti akan menyambung apa yang disampaikan Dr. Fritz, sekaligus akan memimpin acara ini. Baik, Dr. Fritz Sumantri Usman, saya kira kita sudah banyak yang tahu, beliau adalah neurointervensionis pertama di Indonesia dari neurologi dan merupakan ketua kelompok studi neurointervensi pertama, juga pendiri divisi neurointervensi di PP Perdosi. Beliau kali ini akan mempresentasikan tentang current management in acute ischemic stroke neurointerventional approach. Jadi kita pertama akan berbicara tentang pendekatan neurointervensi pada stroke ischemic akut. Kemudian di sesi kedua kita akan berbicara tentang pendekatan neurointervensi pada hemorrhagic stroke. Baik, kami persilahkan waktu kepada Dr. Fritz Sumantri. Waktunya 20 menit, nanti kita mungkin akan banyak di sesi diskusi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Firdaus. Tolong panitia slide saya mungkin. Oke, terima kasih untuk semuanya yang hadir pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat di sini. Oke, pagi ini terima kasih juga sebelumnya saya sampaikan kepada panitia Amal ini untuk mengundang kami dari neurointervensi untuk bicara dan memperkenalkan ilmu kami kepada sejawat dan halayak umum khususnya. Pagi ini saya diminta untuk menyampaikan pendekatan akut dari neurointervensi untuk kasus-kasus stroke iskemik. Apabila kita cermati dan kita sama-sama tahu bahwa stroke itu masih merupakan penyakit nomor satu yang menyebabkan kematian di Indonesia selain kecelakaan, gitu. Selain hal-hal yang dan yang non infeksi itu kita masih stroke. Nah, yang paling tinggi. Jadi pada saat ini apabila kanker digabung pun stroke masih paling tinggi yang menyebabkan kematian. Dan nomor satu pula yang menyebabkan kecacatan. Jadi nomor satu yang menyebabkan kecacatan, kemudian urutan yang paling tinggi juga untuk menyebabkan kematian setelah infeksi, maka sudah selayaknya lah apabila kita sudah sama-sama aware dan sudah sama-sama waspada mengenai stroke ini. Kita tahu bahwa menurut Riskesda yang terakhir bahwa angka
angka kejadian dan angka kematian stroke masih paling tinggi dalam satu dekade ini. Dan teman-teman juga tahu bahwa apabila kita bagi stroke menjadi dua, yaitu stroke perdarahan dan stroke iskemik, maka angka kejadian stroke iskemik adalah 80%, sementara angka kejadian stroke hemoragik adalah 20%. Stroke iskemik itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, demikian juga dengan stroke hemoragik. Namun secara umum, mohon maaf, slide-nya belum untuk pindah. Tolong slide jangan dipindah. Oke, secara saya berharap ada panitia yang menjaga slide saya supaya nggak pindah-pindah. Oke. Nah, apabila kita ingin lebih dalam mempelajari tentang stroke tersebut adalah bahwa kita harus menyadari faktor risiko yang terjadi, yang ada pada diri kita untuk bisa menyebabkan terjadinya stroke. Untuk kasus seperti kita tahu secara umum faktor risiko stroke dibagi dua, yaitu yang tidak bisa dimodifikasi seperti usia, jenis kelamin, ras, dan genetik. Kemudian faktor risiko yang bisa dimodifikasi yaitu penyakit pembuluh darah besar, hipertensi, kencing manis, jantung, hiperkolesterolemia, obesitas, stres, alkohol, dan jarang berolahraga. Kemudian beberapa faktor tersebut itu akan menjadi faktor utama untuk terjadinya stroke. Dan jahatnya stroke itu adalah, tolong slide selanjutnya, slide yang awal saja, mohon maaf, panitia. Nah, mundur lagi. Oke, stop di sini. Ya. Nah, jadi beberapa faktor resiko yang ada pada diri kita itu di kemudian hari itu akan bermanifestasi atau berkumulatif untuk menyebabkan terjadinya stroke. Dan jahatnya stroke itu adalah bahwa stroke yang kedua itu lebih menyebabkan kematian dan kecacatan dibanding stroke yang pertama. Demikian juga dengan stroke selanjutnya. Jadi yang kedua lebih bahaya dari yang pertama, yang ketiga lebih bahaya dari yang kedua. Sebelum kita masuk ke topik utama kita, yaitu stroke iskemik, khususnya yang fase akut, kita akan bicara dulu tentang risk factor. Risk factor itu seperti tadi kita sampaikan, yang tidak bisa dimodifikasi, itu artinya sudah menetap dalam diri kita, sudah ada sejak kita lahir, adalah nomor satu usia. Makin tinggi usia kita, risiko stroke makin besar. Walaupun satu dekade terakhir ini sudah sangat banyak onset terjadinya stroke terjadi pada usia sekitar mid 30-an. Kemudian yang kedua adalah faktor risiko jenis kelamin. Laki-laki lebih berisiko terkena stroke, namun wanita lebih banyak mendapatkan kefatalan atau kematian karena stroke. Kemudian selanjutnya adalah faktor ras, yaitu biasanya terkait dengan pola makan. Yang terakhir adalah genetik. Jadi orang-orang yang orang tuanya pernah terkena stroke, maka dia akan memiliki faktor risiko yang lebih besar daripada orang-orang yang orang tuanya tidak pernah terkena stroke. Faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi itu. Jadi suka atau nggak suka ada, ya. Kita tidak bisa menjinakannya atau mengatasinya. Sementara yang bisa dimodifikasi seperti yang saya sebutkan tadi adalah penyakit pembuluh darah besar, hipertensi, kencing manis, jantung, hiperkolesterolemia, kegemukan, stres, jarang olahraga, dan alkohol. Itu bisa kita modifikasi. Oke, tolong slide selanjutnya. Nah, karena saya diberikan amanah untuk menyampaikan pendekatan neurointervensi untuk stroke iskemik akut, maka saya akan membatasi pembicaraan saya hanya untuk stroke iskemik secara umum dan yang akut khususnya. Akut itu berarti kurang dari 24 jam untuk penata laksanaan neurointervensi yang optimal. Nah, apabila secara umum kita tahu bahwa stroke iskemik akut itu 1-3 hari. Tapi secara optimal kita bisa memberikan pelayanan stroke iskemik yang optimal itu kurang dari 24 jam. 0-3 jam itu kita bisa berikan IV trombolisis. Biasanya kita gunakan alteplase, derivatnya sudah ada di Indonesia. Maksimal adalah 0-4,5 jam, 4,5 jam. Itu
efektivitas dari trombolisis, IV trombolisis masih bisa kita rasakan. Apabila Windows periodnya sudah lewat daripada itu, yaitu hingga 6 jam, kita bisa mengusulkan suatu intraarterial trombolisis. Jadi sama penggunaan obatnya, sama-sama alteplase, namun apabila yang kurang dari 4,5 jam kita suntikan melalui intravena, secara yang 4,5 sampai 6 jam itu kita berikan intraarterial, biasanya dilakukan oleh seorang neurointervensionis dengan menggunakan prosedur kateterisasi. Dan terakhir adalah dari 6 hingga 24 jam itu kita bisa memberikan terapi trombektomi. Ansih trombektomi bisa kita lakukan langsung apabila 8 jam, namun setelah 8 jam kita memerlukan persyaratan tambahan seperti MRI dan segala macam. Nah, satu hal yang perlu kita tahu adalah bahwa tidak semua stroke iskemik, khususnya yang kita terima atau yang terjadi pada saat onset masih dalam Windows period, itu kita lakukan prosedur neurointervensi. Nah, stroke iskemik macam-macam, ada yang lakunar, kemudian ada yang karena oklusi dari pembuluh darah besar, kemudian ada yang pecahnya stenosis, penyempitan, atau plak aterosklerosis hingga menyumbat dari pembuluh darah yang proksimal. Nah, satu yang ingin saya sampaikan di sini sebelum kita masuk ke dalam topik adalah bagaimana kita memprediksi terjadinya large vessel occlusion atau oklusi pembuluh darah besar. Pembuluh darah otak yang utamanya itu terdiri dari 4 pembuluh darah besar, yaitu carotis communis kanan kiri dan vertebralis kanan kiri. Kemudian carotis communis masing-masing bercabang menjadi carotis interna dan carotis externa, itu masih dikatakan pembuluh darah besar. Nah, selanjutnya apabila kita carotis interna terbagi, yang masuk ke dalam intrakranial adalah carotis interna, carotis externa ekstrakranial. Carotis interna kita bagi 2, yaitu MCA, medial cerebral artery, dan ACA, anterior cerebral artery. Semua pembuluh darah itu masih kita sebut pembuluh darah besar. Kemudian masing-masing ada yang lenticulus striata lateral, lenticulus striata medial, dan perforator lainnya, itu baru kita masukkan ke dalam pembuluh darah kecil. Nah, tidak semua stroke iskemik khususnya itu harus dilakukan trombektomi atau dilakukan prosedur neurointervensi. Nah, kita satu-satu. IV trombolisis itu efektivitasnya untuk pembuluh darah stroke pembuluh darah besar yang diakibatkan oleh oklusi pembuluh darah besar itu rendah. Jadi apabila kita sudah tahu stroke iskemik ini disebabkan oleh oklusi pembuluh darah besar, pemberian IV trombolisis Anda tidak harus berharap banyak, karena efektivitasnya memang sudah dikatakan bahwa IV trombolisis cukup rendah. Kemudian apabila kita menemukan stroke iskemik dan bukan karena oklusi pembuluh darah besar, itu walaupun dia masuk ke dalam time windows period misalnya 8 jam atau 10 jam, itu kita tidak harus lakukan trombektomi karena memang tidak ada oklusi dari pembuluh darah besar. Nah, saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita bisa mendiagnosis suatu oklusi pembuluh darah besar. Beberapa cara bisa kita lakukan untuk kita bisa mendiagnosis pembuluh darah besar, seperti dari CT scan, tapi itu perlu latihan dari mata, dan biasanya sejawat kita radiologi mungkin lebih paham daripada itu. Tapi kita juga kita tahu itu misalnya oklusi pembuluh darah besar itu ada string sign yang namanya, tapi string sign itu bentuknya gimana sih? Ya kan tidak semua CT scan apalagi yang tidak ada oklusi pembuluh darah besar itu menunjukkan string sign. Nah, yang paling gampang bagi kita untuk bisa mencari tahu apakah itu ada suatu oklusi pembuluh darah besar atau tidak adalah dengan menggunakan beberapa score atau tools. Nah, tools ini yang saya harapkan sejawat-sejawat general practitioner dan mungkin spesialis yang lain untuk tahu. Jadi tidak semua stroke iskemik itu harus di trombektomi, atau tidak harus semua di intraarterial trombolisis, atau tidak harus di IV trombolisis. Nah, ini adalah skor untuk mendiagnosis suatu pembuluh darah besar. Oke, selanjutnya.
Slide selanjutnya. Oke, di sini ada fun score. Di situ Anda lihat bahwa yang paling utama adalah pasien mempunyai suatu hemiplegia. Fun score itu singkatan dari visual, kemudian aphasia, dan N-nya neglect. Apabila ada suatu hemiplegia, itu dihitung kemungkinan besar adanya suatu oklusi pembuluh darah besar. Apabila ada salah satu dari visual, aphasia, dan neglect, itu berarti kecurigaan suatu pembuluh darah besar, oklusi pembuluh darah besar itu akan semakin nyata, dan sebaiknya pasien dirujuk ke seorang neurointervensionis untuk menata laksana lebih lanjut. Adalah sangat bagus apabila fun score itu kita berkuat dengan skor lainnya. Saya ambil contohnya, ini adalah skor selanjutnya. Nah, ini reskor. Dia reskor ini ada ininya, ada kasnya, tidak harus menghafal. Kalau fun score sebaiknya kita hafal, tapi nggak susah kalau hafalnya. Hemiplegia, saya berharap teman-teman tahu mana hemiparese, mana hemiplegia ya. Kalau hemiparese itu berarti masih bisa bergerak, kalau hemiplegia itu betul-betul totally lumpuh. Jadi kalau ada hemiplegia di fun score itu langsung dihitung 1, kemudian ada gangguan visual nggak? Kalau nggak ada, ya sudah. Ada aphasia nggak? Ada. Udah ya, berarti hemiplegia sama aphasia kemungkinan besar adalah suatu oklusi pembuluh darah besar. Nah, kemudian lebih bagus lagi kalau misalnya diperkuat dengan tools yang lain, seperti contohnya misalnya RACE. Ini di sini teman-teman bisa lihat ada facial palsy apa enggak, kemudian ada hemiparesis apa enggak, baik itu dari tungkai atas maupun tungkai bawah. Dan selanjutnya apabila terkumpul poin 5, itu kemungkinan besar adalah suatu oklusi pembuluh darah besar. Selanjutnya, kita masuk ke dalam suatu prosedur neurointervensi yang namanya cerebral digital substation angiography atau cerebral DSA. DSA adalah suatu tools prosedur untuk neurointervensi karena DSA hingga saat ini masih merupakan gold standard untuk mencari tahu apa yang ada, pembuluh darah yang ada di dalam kepala kita. Ada 4 modalitas untuk melihat pembuluh darah kita, seperti MRA quite good, sensitif, tapi tidak spesifik. Kemudian di atasnya ada transcranial Doppler, carotid Doppler, kemudian second layer kita ada CT angiography, dan yang gold standard adalah cerebral DSA. Itu adalah gold standard untuk meriksa pembuluh darah di otak kita. Maksudnya gold standard adalah suatu misinterpretasi antara dua operator yang membaca hasil tersebut bisa dikatakan nyaris nol. Itu satu. Yang kedua, pasien stroke itu membutuhkan DSA. Kenapa? Tidak akan mungkin seorang neurointervensi melakukan trombektomi tanpa DSA. Tidak akan mungkin seorang neurointervensi melakukan aneurisma coiling atau FVM embolisasi atau pasang stent atau balloon angioplasty itu tanpa DSA. Dan apabila kita ingin betul-betul memperbaiki kualitas pelayanan stroke di negara kita, DSA itu sudah harus dijadikan suatu protokol standar. Kenapa? Bagaimana mungkin kita memberikan usulan untuk menggunakan terapi yang lebih adekuat, misalnya dari antiplatelet diganti antikoagulan misalnya, itu hanya dengan melihat atau hanya dengan membaca kata-kata seperti ada moderate stenosis atau severe stenosis. Apakah tidak lebih baik apabila kita tahu stenosisnya itu berapa? Dan adakah kompensasi di pembuluh darah di area tersebut, sehingga kita bisa menyarankan untuk memperbaiki obat-obat yang digunakan. Kira-kira seperti itu. Jadi DSA tidak hanya sebatas diagnostik intervensi saja, tapi kita memerlukan itu sebagai jembatan untuk melakukan tindakan neurointervensi lebih lanjut. Orang intra-arterial trombolisis pasti DSA dulu. Dilihat dulu pembuluh darahnya. Orang pasang coiling pasti dilihat dulu pembuluh darahnya. Tortusnya di mana, sifonnya oke apa enggak, bisa kita taklukkan apa enggak. Kemudian mau pasang stent juga DSA dulu. Kita bisa ukur bagaimana kita pasang stent dengan hanya berdasarkan MRA. Kita tidak tahu diameternya berapa. Mau kita pasang stent berapa? 6 mm diameternya apa 7 mm diameternya? Ya kan kita nggak tahu. Nah, semua itu kita bisa kasih
yang merujuk kita apabila pasien sudah melakukan DSA, kira-kira seperti itu. Jadi DSA itu adalah suatu tools buat diagnostik untuk melihat pembuluh darah di otak kita yang paling bagus. Tidak hanya paling bagus, tapi kita butuhkan untuk menentukan strategi terapi medikamentosa selanjutnya. Tidak hanya itu, kita butuhkan untuk menentukan terapi intervensi yang akan kita lakukan selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Oke, untuk diagnostik dari intervensi ada cerebral digital subtraction angiografi, maksudnya DSA adalah dia menghilangkan gambaran-gambaran tulang yang ada di dalam tengkorak kita. Jadi yang kelihatan hanya pembuluh darahnya saja. Itu maksudnya digital subtraction angiografi. Selanjutnya. Oke, metodenya seperti itu. Jadi kalau teman-teman kenal arteriografi jantung gitu ya, CAG, nah DSA itu sama kayak jantung, kita pakai kateter ke atas, kemudian selanjutnya itu bukan operasi. Nah, jadi apa bisa kita lakukan? Jadi kalau bukan operasi berarti tidak ada potong-potongan, tidak ada black-blackan ya. Kita cukup anestesi lokal awalnya, selanjutnya slide-nya, kemudian selanjutnya kita masukkan kateter yang sangat kecil, kemudian kita semprotkan kontras sampai ke otak, kita foto. That's all, itu aja. Prosedurnya 30 menit kok sekitarnya. Oke, selanjutnya. Oke. Orang yang takut dengan DSA karena katanya invasif, ada angka komplikasi, mahal, dan yang kurang populer ya. Kalau kurang populer ya saya nggak bisa apa-apa ya, karena memang kita masih baru ya. Nah, tapi kalau invasif, yes invasif, but you got more than you have to pay, you got more than you have to expect. Kalau misalnya someone must undergo the DSA. Selanjutnya. Nah, ini adalah keuntungan dari DSA seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya. Nah, komplikasinya ada neurologis dan non-neurologis. Kita tulis komplikasi ini karena memang itu tertulis di textbook, tapi pada kenyataannya hampir jarang sama sekali kita mendapatkan komplikasi dari cerebral DSA. Apalagi apabila sudah dilakukan oleh operator yang berpengalaman. Selanjutnya. Nah, ini adalah mungkin Anda bisa lihat alat komplikasi yang paling bawah itu saya dengan Dr. Firdaus tahun 2012 kita meneliti angka komplikasi dari DSA. Di situ bisa kita sejawat lihat bahwa angka kematiannya dari komplikasi DSA itu adalah 0. Selanjutnya, so you don't have to afraid to undergo DSA. Nah, ini adalah contoh DSA dari pasien-pasien dengan AVM ekstrakranial. Selanjutnya. Nah, ini adalah stenosis, sejawat bisa lihat di stenosis, ada stenosis di carotis interna dextra dan carotis interna sinistra, tepat di bifurkasionya. Bifurkasio itu antara carotis communis dengan carotis interna dan eksterna. Selanjutnya. Nah, pada gambar ini saya ingin menunjukkan bahwa seorang kehilangan cerebri media kanannya. Yang ada cerebri anterior kanan. Selanjutnya. Nah, untuk terapeutik, selanjutnya, untuk fase akut, trombolisis dan trombektomi semuanya sudah di-approve oleh FDA. Ada time limitednya, trombolisis IV trombolisis 3,5 jam, 4,5 jam masih bisa kita lakukan walaupun efektivitasnya tidak sebaik 3 jam. Lebih dari 4,5 jam sampai 6 jam itu intraarterial trombolisis, 6 sampai 8 jam itu adalah kita lakukan optimal untuk trombektomi, tapi trombektomi masih bisa kita lakukan hingga 24 jam dengan bantuan dari MRI dan beberapa tools lainnya. Masalahnya adalah di Indonesia ini orang sakit stroke itu tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, kita kumpul-kumpul dulu, panggil keluarga, panggil anak segala macam, musyawarah dulu mau dibawa kemana, rumah sakit mana, di sana BPJS apa enggak, kalau enggak duitnya cukup enggak. Akhirnya kadang-kadang baru muncul ke UGD rumah sakit itu setelah 2 hari. Setelah 1 hari, kadang-kadang coba tidur dulu deh, kali-kali pas bangun udah membaik, jangankan membaik, bahkan bisa tambah berat, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang bukan kadang-kadang, 90% pasien yang stroke itu datang ke rumah sakit itu setelah Windows periodnya, baik itu untuk IV trombolisis, ya trombolisis, trombektomi, itu sudah terlampaui semuanya. So, kita nggak bisa ngelakuin penata laksanaan untuk akut stroke yang optimal. Padahal dunia sudah mengakui bahwa time is brain. Apabila terjadi kerusakan pada otak kita, semakin cepat kita datang, semakin cepat kita diberikan penata laksanaan yang baik, maka outcome-nya juga akan semakin baik. Selanjutnya.
Ini adalah beberapa contoh dari trombolisis intraarterial yang dilakukan. Ya, seperti sejawat lihat bahwa tidak ada serebri media kiri, setelah di intraarterial trombolisis muncul serebri media kiri selanjutnya. Demikian juga ini adalah contoh dari trombektomi, serebri anterior sama serebri media kanan tidak ada, kemudian dilakukan trombektomi, maka muncul kembali. Ini gambar dari ini ya, dari Google ya, bukan dari hasil karya saya ya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh bahwa trombektomi memberikan outcome yang baik, khususnya untuk hal motorik. Jadi ada contoh dari trial MR Klein ini, Mr. Klein ini, jadi 500 sampel stroke akut, semuanya dilakukan IV trombolisis, kemudian kita dibagi 233 pasien kita lakukan intraarterial trombolisis dengan atau tanpa trombektomi, sementara 267-nya kita lakukan berikan medikamentosa saja. Dari 233 orang, 196 intraarterial plus trombektomi. Di situ sejawat bisa lihat bahwa perbaikan motorik sangat signifikan terjadi pada pasien-pasien yang menerima terapi neurointervensi. Selanjutnya. Mohon maaf, waktu 3 menit lagi, Dr. Fredrik. Wow, ya ini contohnya dari MCA kanan. Ini baru yang saya lakukan. Selanjutnya. Makasih Dr. Firdaus. Selanjutnya, slide. Nah ini MCA kanannya terbuka. Selanjutnya. Nah ini MCA kiri tidak jelas ya. Selanjutnya. Setelah trombektomi, MCA kirinya lebih jelas. Selanjutnya. Nah, ini dia. Lebih jelas MCA kirinya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah pemasangan stent atau angioplasti. Stent itu dipasang stent, angioplasti itu dilabelkan dengan balon. Selanjutnya. Oke, ini contoh-contoh pemasangan stent, carotis interna dextra, setelah dipasang stent, jadi membaik stenosisnya. Selanjutnya. Nah, ini sifon intrakranial, balon angioplasti. Selanjutnya. Ini ostium dari vertebralis kiri, stenosis. Kita pasang stent, hilang stenosisnya. Selanjutnya. Nah, ini juga carotis communis, ada putus yang sangat tajam. Setelah kita pasang stent, carotis communisnya lurus lagi. Selanjutnya. Ini adalah carotis communis kanan, kita pasang stent dan kita labelkan dengan balon. Yang gambar pertama itu belum diberikan apa-apa, dan gambar yang terakhir itu sudah setelah dipasang stent dan balon. Nah, itu sangat membaik. Selanjutnya. Oke, ini di atas sifon juga dari carotis communis sinistra. Itu yang di tengah itu adalah gambar balon. Balon kita kembungkan, kemudian kita kempeskan lagi. Yang gambar pertama dan yang ketiga adalah sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya. Oke, apakah TIA jadi faktor risiko untuk stroke? Ya, 33% orang yang menderita TIA, transischemic attack, itu akan menjadi stroke dalam 5 tahun. Apakah stenosis pada pembuluh darah karotis tapi yang asimptomatik itu bisa menyebabkan stroke? Ya, 75% stenosis walaupun asimptomatik, 22% dari apabila stenosis yang asimptomatiknya itu 75%, 22 pasien yang menderita itu akan memiliki risiko yang lebih tinggi. Nah, apakah balon dan stent bisa menurunkan angka stroke berulang? Ya, penelitian di Indonesia mengatakan bahwa apabila pasien yang sudah pernah terkena stroke, kemudian kita lakukan pemasangan stent atau balon, maka risiko stroke dia untuk kedepannya adalah 6% dalam 4 tahun. Kira-kira seperti itu. Itu adalah penelitian yang kita lakukan di Indonesia. Ya, jadi untuk entahlah fase akut atau fase kronik gitu ya kan, pemasangan stent atau balon itu sangat kita anjurkan apabila sudah stenosisnya sudah harus dilakukan pemasangan stent. Obat-obat tidak bisa menghilangkan stenosis. Obat-obat hanya menurunkan progresivitas stenosis. Selanjutnya. Oke, jadi mau pilih mana? Mau dioperasi atau di stent?
terserah pasien, dua-duanya sama-sama bagus, tapi kalau misalnya takut dioperasi ya dipasang stent di leher atau di intrakranial itu bisa lebih nyaman, baik dalam hal durasi perawatan ataupun pemulihannya. Selanjutnya, ya ini Pokdi Neurointervensi, Dr. Firdaus dan saya tergabung di sini. Kita berdiri sekitar tahun 2009. Nah, sampai sekarang kita sudah ada sekitar 60 orang, hampir 60 orang. Selanjutnya, ini adalah sebagian dari kita. Hampir semua kota-kota di Indonesia sudah ada neurointervensinya. Jadi sejauh tidak usah khawatir apabila ingin bertanya atau meminta penjelasan lebih lanjut tentang prosedur neurointervensi, karena di Papua pun sudah ada neurointervensinya. Selanjutnya, oke, ini adalah asosiasi kami di ASEAN, namanya ANIA, ASEAN Neurointervensi Association. Itu kita adalah wadah kita sesama neurointervensi yang backgroundnya neurologi untuk berdiskusi dan tujuan untuk memberikan kebaikan lah ke pasien. Selanjutnya, oke, kalau misalnya ada yang berminat dari sejawat GP atau sejawat spesialis saraf untuk mengambil neurointervensi, sekarang kita membuka program fellowship neurointervensi 1 tahun khususnya bagi sejawat dari rumah sakit pemerintah ya di Surabaya, di Makassar, di Jakarta dalam waktu dekat. Itu yang sudah beroperasi. Surabaya, Jakarta, dan Makassar. Seperti tadi disampaikan di CV-nya, Dr. Firdaus adalah Head of Director Program untuk fellowship di Surabaya, saya di Jakarta. Jadi silakan Anda menghubungi kami berdua atau Dr. Ashari di Makassar apabila neurologis yang ada di sini tertarik untuk menjadi seorang neurointervensi. Selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tahu ilmu yang saya bagikan ini masih sangat kasar, masih sangat singkat. Apabila ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, silakan. Apabila tidak cukup waktu untuk saling tanya jawab di sini, silakan Anda menulis email ke saya, firdaus@gmail.com. Nah, insya Allah kalau misalnya saya sudah membaca email Anda, akan saya balas. Terima kasih untuk perhatiannya. Senang sekali bisa berbagi dengan semua yang hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.